Berjumpa lagi sobat semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ke sobat semua perihal billing statement yang dikeluarkan oleh pihak penyedia layanan kartu kredit kepada pengguna kartu kreditnya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya jika sobat semua berkenan untuk membunyikan tombol subscribe-nya, di komen, like, dan juga di share jika video ini bermanfaat buat sobat semua. Nah, jadi menyangkut billing statement, pertama, setiap kali jatuh tempo setelah tanggal cetak itu setelah 2 atau 3 hari pihak penyedia kartu kredit akan mengirimkan file yang berupa billing tagihan kepada pengguna kartu kredit yang pada bulan tersebut melakukan sejumlah transaksi dengan kartunya di beberapa merchant atau marketplace. Nah, pada billing statement saya di sini ada beberapa kolom yang mana setiap kolomnya punya keterangan yang berbeda. Pada billing statement saya yang pertama ada kolom nomor kartu Anda. Nah, di sini tertulis nomor kartu kredit kita yang saat ini sedang aktif dan sedang kita gunakan. Kemudian ada tanggal cetak. Pada billing statement saya itu tanggal 15, setiap tanggal 15. Kemudian ada jatuh temponya itu 17 hari kemudian. Nah, di billing statement saya itu di tanggal 4. Nah, terus ada kredit limit gabungan. Nah, di sini mencantum semua limit kartu kredit kita. Nah, terutama di kartu kredit saya hanya punya satu kartu kredit dengan limit gabungan untuk saat ini sudah mencapai 15 juta. Kemudian ada batas pengambilan tunai. Nah, di sini pihak penyedia kartu kredit untuk saya itu dari Bank BRI itu menyediakan batas pengambilan tunainya di angka 9 juta. Nah, batas pengambilan tunai ini maksudnya apa? Nah, ini adalah batas dana yang bisa kita ambil di ATM, di mesin ATM ya. Nah, ini batas pengambilan tunai. Jadi, kartu kita bisa kita ambil cashnya di kartu ATM dengan nominal sekitar 60% dari kredit limit gabungan. Nah, kemudian pembelanjaan debit. Nah, di sini adalah nominal transaksi saya yang saya pakai dari kartu saya. Kemudian ada pengambilan tunai. Nah, kebetulan bulan lalu saya mengambil sejumlah uang di mesin ATM sebesar 2 juta. Nah, mengapa di sini ada 2.120.000? Nanti akan saya jelaskan di bagian keterangan transaksinya. Kemudian tagihan baru. Nah, tagihan baru ini adalah total tagihan yang harus kita bayarkan pada bulan ini, tepatnya di sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, tagihannya itu sebesar Rp2.735.193. Nah, dari tagihan saya ini ada namanya pembayaran minimum. Nah, di sini kita bisa membayar nominal minimum untuk total tagihan tersebut. Misalkan di angka yang totalan tagihannya di angka 2.700.000-an, kita bisa membayar nominal minimumnya di angka 136.760. Nah, tetapi jangan salah bahwa ketika kita melakukan pembayaran minimum pada bulan berikutnya, sisa dari total tagihan yang seharusnya kita bayar, tapi karena kita hanya membayar minimum, jadi tidak sempat kita bayar. Nah, itu akan berbunga. Nah, bunganya sekitaran 2%, 1,75%. Nah, itu harus kita bayarkan di bulan berikutnya. Nah, kemudian di kolom berikutnya ada sisa kredit. Di sisa kredit saya adalah Rp12.264.807. Nah, ini adalah sisa limit tabungan saya yang tidak saya pakai di bulan kemarin. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada alamat dan nama. Kemudian di bagian berikutnya tercantum rincian transaksi pada bulan tersebut. Misalkan di tanggal sekian 16 itu ada payment sekian dengan nominal 674.200. Nah, ini adalah nominal yang saya bayarkan pada tagihan bulan sebelumnya. Nah, jadi untuk bulan ini ketika saya membayar sejumlah tagihan, nanti pada billing statement bulan berikutnya akan tercantum seperti ini. Nah, kemudian saya melakukan beberapa transaksi di Dana, terus di aplikasi Tokopedia sendiri, kemudian Dana, terus selanjutnya. Nah, di tanggal 10 Februari 2025 itu saya kebetulan saya mengajukan kenaikan limit yang dari
nominal 9 juta menjadi 15 juta. Nah, di situ kita dikenakan biaya kenaikan limit sebesar 75.000. Kemudian pada tanggal 12 saya melakukan tarik tunai di mesin ATM sebesar 2 juta. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada cash advance present fee. Nah, ini adalah fee yang harus kita bayarkan ketika kita melakukan penarikan tunai di mesin ATM. Nah, jadi fee-nya lumayan besar ya. Jadi dari 2 juta kita harus membayar sebesar 120.000 atau sebesar 6%. Nah, jadi 6% ini adalah nominal yang harus kita bayarkan. Tetapi di kartu kredit saya itu ada fee minimumnya. Jadi fee minimumnya itu sebesar 100.000. Jadi kalau misalkan kita melakukan sejumlah penarikan, ketika dikalikan dengan presentasi fee yang seharusnya untuk penarikan tunai itu di bawah 100, maka akan dikenakan fee minimum. Nah, itu sebesar 100.000. Kalau misalkan nominalnya itu di atas 100.000, maka nominal tersebut akan disantumkan di kolom fee tersebut. Nah, kemudian di sini ada statement fee. Jadi ini sebesar 5.000. Statement fee ini adalah biaya biaya yang dikeluarkan oleh pihak penyedia kartu kredit ketika pengguna kartu kredit itu melakukan sejumlah transaksi pada bulan tersebut. Nah, fee-nya ini stabil di angka 5.000. Kemudian di bawahnya ada kolektabilitas. Nah, kolektabilitas ini adalah keterangan kepada pengguna kartu kredit bahwa dia lancar menggunakan kartu kreditnya. Artinya pembayarannya tidak pernah tersendat. Nah, ini ada keterangannya di situ. Nah, kemudian tagihan bulan ini sebesar 2.735.193. Nah, ini adalah totalan tagihan yang harus saya bayarkan pada bulan ini. Jadi untuk video kali ini cukup sekian.